Selamat pagi kepada para panitia dan para dewan juri. Kami dari Alpha Creators mempresentasikan bisnis kami di kompetisi Treasure 2023, yakni bisnis kami Sarli, yaitu deterjen serbaguna eco-friendly berbahan dasar jelantah. Perkenalkan tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alia Aliza sebagai CEO, Indri Octavia sebagai CFO, dan Jonathan Ariswanto sebagai CMO. Latar belakang mengapa kami menjalani bisnis kami adalah terdapat 3 masalah besar. Yang pertama, pada tahun 2020, Indonesia memproduksi sebanyak 15.456 ton minyak goreng, di mana jumlah ini nantinya akan menjadi limbah jelantah yang sangat besar. Di sisi lain, minyak jelantah merupakan limbah yang belum dikelola dengan baik dan biasanya mencemari lingkungan karena dibuang sembarangan, seperti mencemari ekosistem perairan maupun ekosistem daratan. Yang ketiga, terdapat fenomena sungai berbusa, yaitu dampak limbah kimia rumah tangga yang besar, termasuk tingginya penggunaan deterjen di Indonesia, dan dalam pembuangannya belum ada pengelolaan limbah yang baik, di mana deterjen ini bisa menutupi permukaan air sungai dan sulit terurai, dan akhirnya menjadikan fenomena sungai berbusa ini. Kemudian terdapat beberapa kesempatan dari beberapa masalah tersebut. Yang pertama, kami menjadikan limbah jelantah menjadi deterjen, karena limbah jelantah sendiri mampu untuk dijadikan deterjen melalui proses saponifikasi alami. Deterjen sendiri adalah kebutuhan tiap rumah tangga di Indonesia. Menurut dari data BPS sendiri, terdapat 69,9 juta rumah tangga di Indonesia, di mana pasar dari produk kami nantinya begitu besar dan luas. Kemudian belum ada produk deterjen serupa yang menggunakan limbah jelantah sebagai bahan baku, dan masih sedikit produk deterjen komersil yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan berbelanja daring yang sekarang menjadi gaya hidup dan kebutuhan masyarakat Indonesia, karena strategi dari penjualan kami sendiri adalah direct online selling melalui marketplace di Indonesia. Kemudian ada misi dan tujuan dari perusahaan kami, yaitu mengacu dari tujuan pembangunan keberlanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan dari tujuan pembangunan keberlanjutan sendiri, kami ingin memperoleh profit dan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan poin SDGs nomor 1, 2, 3, yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan kehidupan sehat dan sejahtera. Dari kesempatan bisnis baru yang kami bangun, nantinya mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian kami juga ingin memberdayakan limbah jelantah. Kami berupaya untuk mengurangi limbah-limbah yang ada di Indonesia sebagai modal bisnis kami dengan minyak jelantah itu sendiri. Upaya kami juga relevan dengan tujuan SDGs atau tujuan pembangunan keberlanjutan pada poin 12, 14, 15, dan 17, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem airan, perairan atau lautan, ekosistem daratan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, kami ingin menerapkan zero waste pada perusahaan kami dengan prinsip 5R, yakni reduce, mengurangi limbah, refuse, menolak aktivitas yang menghasilkan limbah atau sampah, recycle, mendaur ulang limbah, reuse, menggunakan kembali barang-barang yang susah diurai, kemudian rot atau menjadikan limbah organik menjadi pupuk kompos atau bahan untuk pertanian. Selanjutnya adalah produk kami sendiri. Produk kami memiliki 3 varian, yakni aloe vera, strawberry, dan lemon sebagai parfumnya. Kemudian produk kami sendiri tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak mengandung sodium laureth sulfate yang sangat sulit diuraikan dengan air dan tidak mencemari perairan. Deterjen komersil biasanya mengandung SLS ini dan mengakibatkan fenomena sungai berbusa seperti tadi. Namun untuk Sarling sendiri, kami merupakan produk yang sangat ramah lingkungan, menggunakan proses saponifikasi alami untuk menciptakan deterjen industri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah biodegradable packaging. Kami juga merencanakan inovasi dari segi packaging agar perusahaan kami bisa menerapkan zero waste sesungguhnya dengan packaging paper based yang mudah terurai. Selanjutnya adalah alur operasional dari perusahaan kami. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Kami
bermitra dengan 3 pengepul minyak jelantah di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian untuk research and development, kami juga mengembangkan agar deterjen ini layak untuk digunakan dan tidak kalah pembersihnya dengan deterjen komersil lain dengan cara mencampurkan beberapa minyak seperti minyak kelapa agar menghasilkan busa yang banyak dan pembersihnya juga efektif untuk membersihkan alat masak, alat makan hingga pakaian. Kemudian untuk proses produksi kami sendiri adalah memanfaatkan proses saponifikasi alami, yakni mencampurkan minyak-minyak dengan larutan alkali agar menghasilkan deterjen yang ramah lingkungan. Kemudian untuk quality control, kami juga mengontrol dari segi busa, pH, hingga kemasan agar produk bisa digunakan dengan efektif dan produk aman hingga ke tangan konsumen saat pembelian. Kemudian branding dan marketing, kami ingin mencanangkan di benak konsumen bahwa kami merupakan produk yang sangat peduli dengan lingkungan dan tidak hanya berorientasi pada profit. Untuk penjualan, kami memiliki strategi direct online selling atau menjual produk kami melalui marketplace, yakni Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, di mana 3 marketplace tersebut memiliki traffic yang sangat besar di Indonesia. Kemudian untuk distribusi, kami bermitra dengan beberapa jasa pengiriman yang kami percaya. Dan untuk pencatatan penjualan merupakan evaluasi dari perusahaan kami, apakah perusahaan kami berada di posisi profit atau tidak. Dan yang terakhir inovasi, seperti yang saya bilang sebelumnya, kami ingin berinovasi mengenai packaging agar produk kami benar-benar zero waste dan menerapkan prinsip 5R. Dan untuk inovasi sendiri, paper-based packaging ini masih berada di tahap research and development. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke marketing strategi, di mana yang pertama ada target pasar, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga penentuan strategi harga. Dari segmenting sendiri ada 3 segi, ada segmentasi segi demografis, segi geografis, dan segi psikologis dan perilaku. Dari segi demografis sendiri, produk kami adalah tujuannya milenial dan Gen Z, yang dimana berdasarkan data terdapat 80% generasi Z dan 85% generasi milenial yang tertarik dalam membeli produk ramah lingkungan karena kesadaran dalam memperhatikan aspek kesinambungan dan dalam menjadi lifestyle. Selanjutnya segmentasi pasar. Dari segi geografis produk kami adalah dimulai dari pinggiran kota hingga kota besar yang masih dapat menjangkau dalam pengiriman online. Dan yang ketiga, dari segi psikologis dan perilaku, calon konsumen kami adalah orang-orang yang merupakan pengguna smartphone dan terbiasa berbelanja secara daring karena perusahaan kami menggunakan transaksi daring. Kemudian untuk segmentasi perilaku produk merupakan orang-orang yang setiap hari menggunakan sabun, di mana hal ini berdasarkan fungsi dari sabun yang kami dapat gunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Selanjutnya positioning, di mana dari data ini bisa dilihat bahwa Sarling memiliki beberapa keunggulan dibanding produk kompetitor. Mulai dari penyediaan varian dari produk Sarling, memanfaatkan limbah yang tadi negatif menjadi produk yang memiliki nilai guna, serta aman untuk kulit sensitif. Meski saat ini Sarling belum menggunakan kemasan biodegradable, tetapi nantinya kami akan mengganti kemasan kami menjadi biodegradable, karena untuk saat ini sedang berada di tahap R&D, yaitu Research and Development. Untuk analisis SWOT dari Sarling sendiri, yang pertama dari segi kekuatan, yaitu harga yang ekonomis, produk Sarling yang serbaguna, tingginya tingkat kepekaan masyarakat terhadap produk ramah lingkungan, dan kemasan kami yang nantinya biodegradable. Dan sejalan dengan kekuatan kami, adapun peluang kami yaitu yang pertama, banyaknya produk pembersih yang produknya belum ramah lingkungan, dan stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%.
Adapun kelemahan dari produk kami yaitu produk kami yang terbilang baru dan unik sehingga tidak ada benchmarknya, memiliki entry barrier yang rendah, dan yang ketiga belum ada legalitas. Dan oleh karena itu, adapun threat bagi produk kami, yang pertama kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan penyelundupan produk, dan yang keempat produk pesaing yang hadir dengan harga yang lebih rendah. Dan selanjutnya dari strategi harga, ada tiga strategi. Yang pertama yaitu cost plus pricing, di mana Sarling menggunakan strategi cost plus pricing yaitu untuk berfokus pada biaya produksi produk dan layanan, yang di mana kami melakukan markup sebesar 50% dari harga pokok produksi. Dan yang kedua strategi competition based pricing, di mana strategi ini membuat kami memutuskan untuk melakukan markup sebesar 50% karena mempertimbangkan harga kompetitor sebagai tolak ukur untuk menetapkan harga. Dan yang ketiga, bundle pricing, di mana Sarling menawarkan paket produk untuk menarik minat konsumen. Adapun paketnya yaitu dua serigala yang berisi dua produk Sarling dan paket trio macan yang berisi tiga produk Sarling dengan bebas pemilihan varian dengan harga yang spesial. Selanjutnya, ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah BIP volume production sebesar 2.351. Artinya, bisnis Sarling ini akan mendapatkan balik modal ketika telah terjual sebanyak 2.351 produk. Kemudian ada BIP price production sebesar 8.490, artinya keuntungan akan didapatkan oleh produk Sarling apabila dijual dengan harga di atas dari 8.490. Kemudian untuk benefit cost ratio sebesar 0,53%, artinya produk Sarling mendapatkan keuntungan sebesar 53% dari biaya produksi. Dan return cost ratio sebesar 1,53%, artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh produk Sarling akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,53. Next. Kemudian untuk financial planning-nya, di sini ada biaya tetap terhitung selama 1 tahun sebesar Rp5.363.000 dan biaya produksi yang termasuk biaya bahan baku dan biaya promosi sebesar Rp25.200.000. Kemudian untuk total modal produksi produk Sarling selama 1 tahun sebanyak Rp30.563.000 dengan pendapatan kotor per bulan sebesar Rp3.900.000 dengan produk yang dihasilkan sebanyak 300 pieces per bulan. Next. Sekian presentasi bisnis dari kami, Alpha Creators, dengan produk Sarling atau sabun ramah lingkungan. Besar harapan kami untuk mendapatkan feedback dari Dewan Juri, dan kami menyampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Terima kasih, selamat pagi.